Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, salam semangat. Ketemu lagi dengan Bu Dewi, masih di pembelajaran tematik kelas 6. Nah, tentunya kalian sudah siap untuk belajar bukan? Sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam belajar. Nah, bagi yang beragama Islam, boleh mengikuti doa bersama ini. Berdoa, mulai. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, add me knowledge and intelligence. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku kecerdasan. Amin. Nah, anak-anak, di tema 5 wirausaha, subtema 2 usaha di sekitarku. Pembelajaran 1 kita akan mempelajari dari muatan pelajaran IPS kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kemudian dari muatan pelajaran IPA kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dari muatan pelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.6 dan 4.6 mencermati petunjuk dan isi teks formulir, pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, dan riwayat hidup. Nah, anak-anak, apakah usaha yang ada di sekitarmu? Bagaimana usaha tersebut bermanfaat untuk dirimu dan orang-orang lain di sekitarmu? Nah, anak-anak, mari kita mengamati kegiatan wirausaha berikut ini. Ini adalah usaha fotokopi yang kemungkinan ada di sekitar rumahmu. Kemudian, usaha pangkas rambut. Mungkin juga ada di sekitar rumahmu. Lalu, ada juga usaha bengkel. Nah, anak-anak, perhatikan kembali gambar usaha fotokopi, pangkas rambut, dan bengkel sebelumnya. Lalu sumber daya dan peralatan apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha tersebut? Apakah seluruh peralatan yang digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Adakah yang berasal dari luar negeri? Nah, anak-anak, sebelum anak-anak menjawab pertanyaan tersebut, kita perhatikan dulu yuk penjelasannya. Nah, dalam menjalankan roda perekonomian, suatu negara tidak dapat berdiri sendiri, namun diperlukan kerjasama dengan negara lain. Salah satu contohnya adalah kerjasama antar negara-negara ASEAN. Mari kita ambil contoh sederhana dari usaha yang tadi sudah kita bahas, yaitu usaha pangkas rambut. Untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya sumber daya manusia, meja, dan kursi. Namun, ada juga sumber daya dari luar negeri, misalnya mesin cukur dan peralatan lainnya. Begitu pula dengan usaha fotokopi dan bengkel. Sebagian sumber daya yang berasal dari dalam negeri, ada pula yang dari luar negeri seperti mesin fotokopi dan suku cadang kendaraan bermotor. Nah, anak-anak, mari kita membahas materi ini dengan terlebih dahulu membaca teks bacaan mengenai 2 contoh wirausaha yang telah diekspor ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Teks tersebut berjudul Ekspor Batik Terus Meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai sekitar 22,07 triliun atau 1,5 miliar US dollar. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar
atau sekitar 5 rupiah triliun. Nah, jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, di sini ada bacaan lagi, yaitu Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kasongan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan pengrajin yang tersebar di 5 pedusunan dengan sekitar 200 pengrajin kualitas ekspor, termasuk 5 pengrajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Nah, anak-anak, di pembelajaran IPS kompetensi dasar 3.3 dan 4.3 kita akan membahas tentang komoditas ekspor dan impor di Indonesia. Ekspor adalah kegiatan mengirim atau menjual hasil produksi dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah kegiatan mendatangkan atau membeli suatu barang dari luar negeri. Komoditas ekspor adalah salah satu cara suatu negara untuk mendapatkan pendapatan. Komoditas ekspor dari hutan Indonesia antara lain bubur kertas, kemudian ada kayu lapis, lalu ada kertas. Nah, selain komoditas ekspor yang telah disebutkan tadi, Indonesia juga memiliki komoditas ekspor yang lainnya, di antaranya tekstil ke Malaysia dan Singapura. Lalu ada kopi ke Malaysia dan Myanmar. Indonesia termasuk penghasil kopi terbesar ketiga di dunia. Kemudian ada kakao atau coklat yang diekspor ke Malaysia dan Singapura. Sedangkan komoditas impor ke Indonesia antara lain beras dari Vietnam dan Thailand. Ada gula putih dari Thailand. Nah, anak-anak, berikut adalah komoditas ekspor utama Indonesia. Ada tekstil dan produksi tekstil, hasil hutan, barang elektronik, karet dan produk karet, alas kaki, otomotif, kakao, kopi, dan kelapa sawit. Kemudian ada komoditas impor Indonesia, diantaranya adalah pupuk, buah-buahan, sayuran, aluminium, pipa besi dan baja, minyak bumi, tembaga, tembakau, dan beras. Nah, di tugas yang pertama, anak-anak diminta untuk menuliskan apa yang anak-anak ketahui tentang ekspor dan impor. Kemudian, kalian diminta untuk menuliskan apa yang dimaksud dengan komoditas ekspor. Kemudian tuliskanlah komoditas yang diekspor dari Indonesia ke berbagai negara di lingkup ASEAN. Yang keempat, tuliskan komoditas yang diimpor dari berbagai negara di lingkup ASEAN ke Indonesia. Nah, anak-anak, di pembelajaran IPA kompetensi dasar 3.5 dan 4.5 tentang benda magnetis dan benda non-magnetis. Berdasarkan bisa tidaknya benda ditarik oleh magnet dibedakan menjadi 2 macam, yaitu benda magnetis. Benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis yaitu benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, benda magnetis terbuat dari bahan logam seperti besi dan baja. Jika dalam kehidupan sehari-hari, contoh benda di sekitar kita yang dapat ditarik oleh magnet antara lain peniti.
Kemudian ada klip kertas. Ada juga paku. Lalu ada juga alat bengkel seperti kunci bengkel. Kemudian benda non-magnetis terbuat dari bahan non-logam seperti kayu, kemudian karet, dan kaca. Benda-benda ini tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian ada juga benda yang terbuat dari logam tetapi tidak dapat ditarik magnet, yaitu benda yang terbuat dari aluminium dan tembaga. Cara membuat magnet ada berbagai cara. Antara lain, 1. Dengan cara menggosokkan magnet tetap. Besi atau baja dapat dibuat magnet, antara lain dengan cara menggosokkan salah satu ujung magnet tetap di sepanjang batang besi atau baja ke satu arah secara berulang-ulang. Nah, kemudian yang kedua, dengan aliran arus listrik. Pada kegiatan ini menunjukkan bahwa paku besar yang dililit oleh sebuah kumparan setelah dihubungkan dengan baterai, kemudian dekatkan dengan paku-paku kecil, ternyata paku kecil akan menempel pada paku besar tersebut. Jika arus listrik diputus, maka paku-paku kecil yang menempel pada paku besar dalam hitungan detik akan berjatuhan atau lepas. Berarti paku besar sudah kehilangan kemagnetannya. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan induksi atau influensi atau imbas. Sebuah paku besar didekatkan dengan sebuah magnet yang disimpan pada statif, maka paku akan menempel pada magnet. Paku besar yang telah menempel pada magnet, jika didekati paku-paku kecil, ternyata paku-paku kecil menempel pada paku besar. Nah, tugas kalian yang kedua adalah perhatikan gambar berikut. Lalu, tuliskan prediksimu yang akan terjadi jika benda-benda tersebut didekatkan ke magnet pada tabel berikut. Selamat mencoba, pasti kalian bisa. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa wirausaha yang sudah berkembang pesat biasanya membutuhkan karyawan yang lebih banyak? Wirausaha tersebut dapat menulis iklan atau selebaran tentang lowongan pekerjaan untuk mendapatkan karyawan sesuai kebutuhan. Bagi yang berminat untuk menjadi karyawan, dapat mengajukan surat permohonan kerja dengan melampirkan daftar riwayat hidup. Nah, di muatan pembelajaran Bahasa Indonesia Kompetensi Dasar 3.6 dan 4.6, kita akan mempelajari atau membahas menulis riwayat hidup. Riwayat hidup adalah tulisan yang berisi informasi diri, meliputi identitas diri serta kegiatan yang telah dilakukan. Riwayat hidup harus didasarkan pada fakta dan disajikan dengan sangat rinci. Daftar riwayat hidup biasanya digunakan untuk melamar sebuah pekerjaan sebagai formulir pendaftaran. Manfaat dari daftar riwayat hidup seseorang adalah untuk melamar sebuah kegiatan lomba. Bisa juga untuk melamar pekerjaan. Lalu manfaat berikutnya adalah mengikuti suatu kegiatan, misalnya kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Nah, dalam menuliskan daftar riwayat hidup, kita menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, anak-anak, berikut adalah bagaimana contoh menulis riwayat hidup dalam bentuk formulir. Nah, kalian dapat memperhatikan contoh berikut ini. Nah, apa yang harus ditulis dalam riwayat hidup? Yang pertama adalah identitas diri. Kita di dalam identitas diri menuliskan nama, tempat tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, dan berbagai hal lain yang bersifat pribadi. Lalu, yang harus dituliskan kemudian adalah riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan ini biasanya diisi dengan mencantumkan riwayat pendidikan yang pernah ditempuh, urut mulai dari awal hingga pendidikan akhir. Pada umumnya terdiri dari dua macam, yaitu pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Riwayat pendidikan harus dibuktikan dengan ijazah dan transkrip nilai. Lalu, pengalaman kerja juga harus dituliskan dalam riwayat hidup. Pengalaman kerja diisi apabila si pelamar pernah bekerja sebelumnya.
seperti pernah bekerja di mana dan ditempatkan pada posisi apa serta alokasi waktunya. Kemudian juga harus menuliskan pengalaman organisasi, meliputi kegiatan atau organisasi yang pernah diikuti semasa sekolah hingga saat ini. Lalu yang harus dituliskan lagi adalah prestasi, berbagai penghargaan yang diperoleh dari dulu hingga sekarang. Yang terakhir adalah kalian diminta untuk menuliskan keterampilan atau kemahiran dalam daftar riwayat hidup yang berisi daftar keterampilan yang dimiliki seperti keterampilan berbahasa asing, keterampilan bermusik, keterampilan olahraga, keterampilan dalam bidang teknologi, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, di tugas kalian yang ketiga, kalian diminta untuk menjelaskan hal apa saja yang perlu ditulis pada kemahiran atau keterampilan dalam riwayat hidup. Lalu, tuliskan bukti-bukti yang harus dilampirkan pada riwayat pendidikan. Berikutnya, kalian juga diminta untuk menuliskan manfaat dari daftar riwayat hidup. Nah, selamat mencoba dan selamat mengerjakan ketiga tugas yang menjadi tanggung jawabmu. Semangat, pasti kalian bisa. Alhamdulillah, selesai juga pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.